Shalom jemaat sekalian, kita akan memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk masuk menghadap ke dalam hadirat Tuhan. Begitu banyak perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Begitu dahsyat kejadian yang terjadi dalam keseharian kita. Dan biarlah kita mau katakan kepada Tuhan, kita rindu untuk terus dekat dengan Tuhan, erat dengan Tuhan di tiap-tiap harinya. Sungguh kita pujikan lagu ini dari awal. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambar.
firman Tuhan, saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tengah pandemi ini Tuhan masih pelihara kita. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan. Tuhan masih terus cukupi kebutuhan kita di tiap-tiap harinya. Mari kita datang kepada Tuhan, mensyukuri untuk segala kebaikan dan kemurahan-Nya dalam kehidupan kita. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Kami mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai dengan hari ini Tuhan pelihara kami. Tuhan senantiasa memberikan kepada kami kesehatan. Tuhan juga mencukupkan segala apapun yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami merasakan kebaikan Tuhan itu, hati kami tetap terus erat dengan Tuhan. Kami terus mendekat kepada Tuhan. Kami belajar untuk terus bersandar hanya kepada Tuhan, satu-satunya pribadi yang senantiasa bersama-sama dengan kami, yang senantiasa memberikan pertolongan dan memelihara setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa di sorga, terima kasih kalau malam hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk sama-sama bersekutu, menaikkan pujian, bahkan menaikkan pokok-pokok doa kami. Berkati setiap kami Tuhan. Sebelum lebih jauh lagi kami masuk dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau boleh menyucikan, menguduskan dan mentahirkan setiap kami. Ampuni kami Bapa, karena kami menyadari ada banyak hal yang tidak berkenan di hati Tuhan yang sudah kami lakukan. Oleh sebab itu layakkan kami Bapa untuk menghampiri Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Lawatlah setiap kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tapi sebelumnya mari kita persiapkan hati kita. Kita mau katakan kekuatan kita hanya ada dari Tuhan. Dan biarlah kita belajar untuk senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku,
Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus bagi kita semua. Jikalau kita ada sampai pada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan semata. Kita sebaiknya mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena kekuatan Tuhan yang senantiasa menopang dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk boleh merendahkan di hadapan Tuhan, kita mohon hikmat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa menopang kehidupan kami. Engkau memimpin hari demi hari sehingga kami tak sampai jatuh tergeletak. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan menopang, Tuhan memberikan hikmat supaya kami boleh senantiasa mengerti kami punya Allah yang senantiasa memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Berkatilah waktu perenungan ini supaya nama Tuhan yang boleh dimuliakan melalui perenungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah kekuatanku hanya di dalam Yesus. Kekuatanku hanya di dalam Yesus. Mari saya mengajak setiap kita untuk boleh melandasi perenungan pada hari ini dengan firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi pasal keempat ayat 10 sampai 13. Filipi 4 ayat 10 sampai 13, demikian bunyi firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Pernahkah saudara dan saya membayangkan ukuran kekuatan para tokoh-tokoh iman dalam Alkitab? Mari saya mengajak setiap kita untuk boleh sedikit menengok ke belakang. Di Perjanjian Lama, bagaimana kisah Ayub dicatat bahwasanya Ayub telah mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Segala harta miliknya lenyap seketika. Hewan ternaknya, bahkan anaknya. Dan dikatakan juga Ayub mengalami sakit penyakit yang amat luar biasa parah. Dan istrinya pun meminta dia untuk menyangkal Tuhan Allahnya. Tetapi Ayub tidak melakukannya. Ayub tetap taat. Ayub memperoleh kekuatan dari Tuhan. Dikatakan dalam Ayub 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Kita tahu bahwasanya Ayub selalu mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Ketika kita melangkah dalam perjanjian baru, kita melihat bagaimana sang martir Stefanus, meskipun dilempar batu sampai akhir hidupnya, tetapi Stefanus mampu melepaskan pengampunan. Dia berkata, Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Mengapa Stefanus bisa berkata demikian? Sekali lagi karena apa? Karena dia tahu sumber kekuatannya adalah daripada Tuhan Yesus. Lain halnya dengan Rasul Paulus yang sudah kita baca. Kita tahu Rasul Paulus keluar masuk penjara, disiksa melampaui batas, difitnah, bahkan dia mengalami kelaparan.
suatu keadaan yang tidak sangat mengenakan. Dia mengalami yang rasanya dahaga. Dan bahkan tidak sedikit harus melewati maut. Harus pernah mengalami kapal karam. Tetapi dia tetap setia. Dia tetap mengabarkan Injil dengan penuh sukacita. Jikalau kita lihat penderitaan yang dialami oleh Ayub, oleh Stefanus, bahkan Rasul Paulus, mungkin secara ukuran manusia jauh di atas rata-rata perkara atau penderitaan yang dapat ditanggung oleh manusia pada umumnya. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka begitu kuat dan tidak sekalipun dalam perjalanan iman mereka menyangkal Tuhan? Apa yang menjadi sumber kekuatan mereka? Kita tahu Rasul Paulus adalah rasul yang begitu gigih, begitu giat mengabarkan firman Tuhan. Apa yang menjadi sumber kekuatan daripada Rasul Paulus? Dikatakan dalam Filipi 4 yang sudah kita baca tadi, dalam ayat yang ke-13 terutama, saya akan membacakannya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan demikian. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya dalam ini adalah Paulus, saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Rasul Paulus mengatakan dengan kuasa yang diberikan, dengan kuasa Kristus yang diberikan kepada saya, dia mampu melewati setiap perkara, setiap pergumulan, setiap penderitaan yang dialami. Rasul Paulus tahu bahwa dirinya adalah sangat-sangat terbatas. Rasul Paulus tahu bahwa hikmat dan kemampuannya tidaklah ada artinya apa-apa. Tetapi ketika dia berserah, ketika dia berseru, dan ketika dia memandang ke salib, dia bersandar sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan Yesus. Dia yakin dia akan menang. Dia mampu melewati setiap pertandingan iman yang dihadapinya. Kalau kita baca di ayat yang ke-12, Rasul Paulus tahu apa itu artinya kekurangan. Rasul Paulus tahu apa itu arti kelaparan. Namun di dalam semuanya itu, Rasul Paulus tidak pernah mengeluh. Rasul Paulus tidak pernah berputus asa. Karena apa? Kekuatan dia hanya di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia selalu mengerti, dia selalu peduli dengan setiap persoalan yang kita hadapi. Ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam Dia, Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan memberi kekuatan sehingga apa? Sehingga kita tidak akan goyah dalam melewati setiap pergumulan hidup yang kita hadapi. Saat ini banyak persoalan yang mungkin kita hadapi. Bagi kita yang studi, mungkin permasalahan pendidikan, jurusan, atau apapun yang akan kita pilih menjadi pergumulan kita. Ketika kita lulus, pergumulan berikutnya adalah pekerjaan. Bagaimana kita harus segera mendapatkan pekerjaan. Ketika kita berumah tangga, banyak persoalan rumah tangga yang mungkin kita hadapi. Relasi antara orang tua dengan anak, relasi suami istri, menantu mertua, dan banyak hal pergumulan hidup, masalah finansial, dan sebagainya macamnya. Di saat pandemi saat ini pun tidak sedikit dari kita yang mulai terimbas dari pandemi ini. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, mungkin usaha kita mengalami omset yang menurun. Dan banyak dari kita yang mungkin saat ini tidak memiliki penghasilan. Tetapi percayalah, ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah terbatas, dan ketika kita melihat Tuhan yang tak terbatas itu bekerja, maka kita akan dimampukan, kita akan tetap berjalan bersama dalam tangan pimpinan Tuhan. Apa yang perlu menjadi concern kita pada saat ini? Yang pertama adalah kita menyadari bahwasanya manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, pikiran kita terbatas. Hanya Tuhanlah yang tak terbatas. Hanya Tuhanlah yang memiliki kuasa yang senantiasa memampukan kita untuk melewati setiap pergumulan demi pergumulan.
Tetap libatkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap pergumulan kita, mari kita berseru kepada Tuhan. Kita libatkan Dia dalam setiap doa kita. Dan Tuhan akan memimpin kita. Dengan suatu keyakinan bahwa kita adalah yang terbatas. Tetapi ketika kita berseru, kekuatanku hanya di dalam Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan senantiasa memberikan perlindungan. Tuhan akan memimpin kita. Tiang awan dan tiang api Tuhan senantiasa akan mengiring kita menuju padang rumput yang senantiasa kita akan melihat padang rumput yang hijau dan air yang begitu mengalir yang senantiasa menyegarkan kehidupan kita. Kiranya renungan kita pada malam hari ini boleh senantiasa memberikan kekuatan dan memulihkan kehidupan kita. Dengan satu keyakinan, kekuatan di hidupku hanya dalam Yesus yang senantiasa menopang dan memimpin kita. Mari saya mengajak setiap kita untuk boleh merenungkan sejenak. Kita boleh mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Setiap kita, setiap hari tentunya mengalami pergumulan hidup yang silih berganti. Kita tidak tahu kapan pergumulan itu datang. Tetapi ketika pergumulan itu datang, kita merasa tak berdaya. Kita merasa tak mampu. Disitulah kita diajarkan untuk boleh melihat kekuatan, untuk boleh melihat pertolongan Allah yang selalu menopang kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang telah memilihku. Memang Tuhan, aku tak bisa memilih dan aku tak tahu kapan badai itu datang dalam hidupku. Tetapi ketika aku berseru kepada salib itu, aku mendapat kekuatan baru. Sehingga aku akan berdiri di tengah badai. Aku akan tetap bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan. Kekuatanku hanya di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang senantiasa menopang, memimpin, menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Sekali lagi kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami adalah yang terbatas. Kami tidak memiliki apa-apa. Tetapi ketika kami melihat, ketika kami memandang salib itu, kami memperoleh kekuatan yang baru. Sehingga kami boleh bertahan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami boleh berdiri dengan kokoh di tengah setiap badai yang menerpa kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya, kekuatanku hanya di dalam Tuhan Yesus. Kekuatanku hanya di dalam Yesus yang senantiasa memberikan kemampuan, memberikan setiap kami untuk bertahan dan mampu melewati setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa, kami naikkan syukur kami, dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Amin. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, dan untuk mempersiapkan hati kita, menaikkan doa syafaat kita, mari kita pujikan Yesus padamu ku berseru. Engkaulah tempat aku mengadu segala keluh kesah, segala perkaraku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau
Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Jemaat sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Yang pertama, mari kita doakan untuk kerohanian semua orang percaya, secara khusus jemaat Agape, agar di tengah-tengah kondisi seperti sekarang, di tengah kondisi yang sulit, iman kepada Tuhan tidak goyah, tetapi senantiasa terus bergantung kepada Tuhan, senantiasa bersandar kepada Tuhan, senantiasa berseru kepada Tuhan. Mari kita doakan hal ini. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami mau berdoa untuk pertumbuhan iman dan juga kerohanian bagi seluruh orang percaya, secara khusus jemaat di Agape. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang, biarlah hati kami tetap terus mendekat kepada Tuhan. Kami erat dengan Tuhan, senantiasa bersandar, berseru kepada Tuhan. Karena kami tahu jika Allah yang sudah memelihara kami sampai dengan hari ini, Allah yang sama juga yang akan menolong kami, memelihara kami di hari-hari ke depan. Karena itu tolonglah kami Bapa, supaya dengan waktu-waktu yang ada ini kami juga senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan.
baik itu melalui pembacaan firman ataupun juga melalui setiap doa-doa yang kami naikkan secara pribadi kepada Tuhan, sehingga melalui itu semua kami memiliki kekuatan yang baru untuk kami menjalani hari-hari kami. Tolonglah setiap kami Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita juga mendoakan memasuki masa new normal di mana beberapa daerah tempat ibadah sudah boleh dibuka. Doakan agar gereja tidak terburu-buru untuk mengadakan ibadah ataupun persekutuan secara konvensional di gereja, tetapi lebih mempertimbangkan dengan matang segala kesiapan yang ada untuk kebaikan bersama. Mari kita doakan hal ini. Tuhan, kami bersyukur kalau keadaan sudah jauh lebih baik, bahkan di beberapa daerah pun sudah memasuki masa new normal, beberapa tempat ibadah boleh dibuka. Tuhan, tolong supaya gereja-gereja tidak terburu-buru dengan hal ini. Kami tidak terburu-buru mengadakan ibadah konvensional ataupun juga persekutuan, tetapi kami boleh mempertimbangkan dengan matang segala sesuatunya, segala kesiapannya, sehingga sungguh segala sesuatu itu hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Tolong setiap kami Bapa, berikan hikmat kepada para pemimpin gereja, supaya mereka boleh dengan hikmat memutuskan segala sesuatunya dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita juga mendoakan, mari kita mendoakan supaya ketika ibadah ataupun juga persekutuan konvensional kembali diadakan, seluruh orang percaya secara khusus jemaat di Agape punya kerinduan yang besar untuk hadir kembali bersama-sama beribadah ataupun juga bersekutu. Mari kita doakan hal ini. Bapa, kami mau berdoa agar ketika nanti kami sudah bisa beribadah kembali di gereja, kami rindu biarlah kami senantiasa mempunyai satu keinginan yang besar, kerinduan yang besar untuk sama-sama hadir dalam ibadah ataupun juga persekutuan bersama sebagai anggota tubuh Kristus. Karena kami menyadari ini merupakan satu undangan istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap kami, dan juga sebagai rasa syukur kami karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, Engkau terus letakkan kepada setiap kami hati yang berkobar-kobar untuk sama-sama beribadah dan bersekutu kembali di gereja. Tolong setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita juga mendoakan untuk jemaat Agape yang usaha dan juga pekerjaannya terkena dampak dari pandemi ini. Doakan agar Tuhan terus menguatkan, Tuhan terus menghiburkan, bahkan Tuhan terus senantiasa mencukupi kebutuhan di tiap-tiap harinya. Dan yang lebih utama, biarlah jemaat Agape tetap terus berharap kepada Tuhan saja. Mari kita mendoakan hal ini. Bapa, kami datang lagi kepada Engkau, kami mau berdoa untuk jemaat Agape yang usaha dan pekerjaannya terkena dampak pandemi. Sungguh Tuhan, ini merupakan satu pergumulan bagi setiap kami. Tolong kami Bapa untuk melewati masa-masa sukar ini. Berikan kepada kami kekuatan dan juga penghiburan untuk menjalaninya. Dan kami rindu Tuhan senantiasa mencukupi kebutuhan kami di tiap-tiap harinya. Dan lebih utama lagi, biarlah kami terus beriman kepada Tuhan, menaruh harap kami kepada Engkau. Karena kami tahu bahwa kekuatan kami hanya kami dapatkan dari Engkau. Pertolongan kami itu hanya datang daripada Tuhan saja. Karena itu terus peliharakanlah iman setiap kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan kembali doa syafaat kita. Tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian Hatiku Percaya. Ini merupakan seruan kita kepada Tuhan, tanda iman kita bahwa ya Tuhan, saya percaya di masa-masa yang sulit ini Tuhan senantiasa ada bersama saya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana
jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita kembali menaikkan doa syafaat kita. Selanjutnya kita doakan untuk jemaat Agape yang berusia lanjut, untuk Bapak Goonsing, untuk Bapak Irawan, Ibu Indria, Ibu Syokming, Bapak Cipto, Ibu Ana, Bapak Kosen, Ibu Tanjaicu, dan nama-nama yang lainnya yang saudara tahu, bisa saudara sebutkan di dalam doa. Sebutkan nama mereka satu persatu, supaya Tuhan senantiasa memeliharakan masa senjanya. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, dan biarlah iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, meski kondisi fisik mereka semakin merosot. Mari kita doakan. Bapa, kami teringat untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam usia lanjut. Kami berdoa untuk Bapak Goonsing, Bapak Irawan, Ibu Indria, Ibu Syokming, Bapak Cipto, Ibu Ana, Bapak Kosen, Ibu Jaicu, dan nama-nama yang lainnya. Engkau tahu bagaimana keadaan mereka. Tuhan peliharakan mereka di usia senja mereka ini. Kau berkati mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan supaya mereka bisa menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Dan yang lebih utama lagi, Tuhan peliharakan terus iman mereka di usia yang semakin hari semakin senja. Biarlah hati mereka terus terpaut kepada Tuhan. Mereka terus bersandar kepada Tuhan, iman mereka senantiasa bertumbuh di dalam Engkau. Peliharakan mereka terus tiap-tiap harinya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita juga doakan untuk bangsa dan juga negara kita, secara khusus pemerintahan, baik itu pusat maupun daerah, dalam menangani COVID-19 ini, supaya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat membuat keputusan-keputusan yang tepat. Mari kita doakan hal ini. Kami mau mendoakan untuk bangsa dan juga negara kami Bapa, secara khusus untuk pemerintahan, baik itu yang pusat maupun juga daerah dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon agar Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada mereka dalam membuat setiap keputusan-keputusan, sehingga setiap hal yang mereka putuskan itu adalah hal-hal yang baik, hal yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat. COVID ini dapat tertangani dengan baik dan keadaan kami semakin hari semakin jauh lebih baik lagi. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita juga mendoakan untuk para medis yang merawat pasien, supaya Tuhan berikan kepada mereka kondisi fisik yang baik sehingga mereka bisa merawat pasien yang terkena virus COVID-19. Kita juga doakan untuk keluarga yang ditinggalkan supaya Tuhan juga yang peliharakan mereka. Mari sama-sama kita mendoakan hal ini. Bapa di sorga, kami juga teringat untuk para medis yang sampai dengan hari ini harus berjuang merawat pasien COVID-19. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan fisik yang baik, sehingga melalui mereka ada banyak pasien yang bisa disembuhkan. Tolong mereka ya Bapa. Kami juga teringat untuk keluarga mereka yang di rumah. Tuhan peliharakan mereka, sementara mereka harus merawat pasien dan keluarga ditinggal. Tuhan cukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan juga berikan kondisi fisik yang baik kepada keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari kita mendoakan juga untuk isu-isu rasisme yang terjadi saat ini di beberapa negara yang ada di dunia,
supaya momen ini tidak digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memancing keributan. Dan kita juga doakan untuk pemerintah di mana ada banyak demo-demo di sana supaya mereka juga bisa menyelesaikan persoalan yang ada itu dengan cepat. Mari kita doakan hal ini. Bapa, kami berdoa untuk isu rasisme yang saat ini sedang merebak di beberapa negara yang ada di dunia. Tuhan tolong, ada beberapa negara yang masyarakatnya melakukan demonstrasi. Tuhan tolong para pemerintahan supaya mereka bisa menyelesaikan dengan cepat persoalan ini. Dan kiranya momen ini tidak digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memancing keributan yang lebih besar. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita menutupnya di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau kesempatan malam ini kami bisa memuji Engkau, menaikkan doa syafaat kami, bahkan diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapa. Dan biarlah kami tetap terus belajar berseru kepada Tuhan, karena kami tahu kekuatan itu kami dapatkan hanya di dalam Engkau saja. Dan terima kasih Engkau sudah menolong kami dalam persekutuan doa kami pada malam hari ini, dan kiranya segala kemuliaan kami persembahkan, kami kembalikan hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari sama-sama kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih sudah mengikuti persekutuan doa kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan juga saya.